Yang terhormat seluruh anggota Senat Universitas Perjuangan, yang terhormat Bapak Ketua Pembina dan seluruh anggota pembina Yayasan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, yang terhormat Ketua Umum, Pengurus dan Pengawas serta seluruh organ pengurus Yayasan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, yang terhormat Bapak Ferdiansah, anggota DPR MPR RI Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Beliau telah banyak memberikan bantuan beasiswa KIP dan UKT dari aspirasi. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten yang diwakili oleh Bapak Agus Gumilar ST MT karena beliau sedang keluar negeri ke Yunani. Yang saya hormati teman-teman pimpinan perguruan tinggi, para rektor, direktur dan ketua di wilayah 7 Aptisi Priangan Timur. Yang saya hormati seluruh tamu undangan mitra kerja Universitas Perjuangan. Yang saya hormati seluruh pimpinan Universitas Perjuangan, fakultas, lembaga, biro, program studi, seluruh dosen Unper, staf administrasi, serta organisasi kemahasiswaan. Yang saya muliakan para orang tua wisudawan, wisudawati, serta yang saya banggakan seluruh wisudawan serta wisudawati Universitas Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi penyayang. Hanya atas limpahan rahmat dan ridhonya lah kita semua dapat menghadiri sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana Universitas Perjuangan. Selain acara wisuda pada hari ini juga bertepatan dengan Milangkala ke-8 Universitas Perjuangan Tasikmalaya, tepatnya tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang setia dalam mengamalkan ajarannya hingga di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, jumlah mahasiswa Unper sekarang mencapai 5.590 orang. Dengan angkatan pertamanya tahun 2015 sebanyak 641 orang. Telah diwisuda tahun 2019 sebanyak 330 orang. Kemudian angkatan keduanya tahun 2016 sebanyak 780 orang. Dan sudah diwisuda bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 325 orang. Angkatan ketiganya tahun 2017 sebanyak 947 orang. Diwisuda tahun 2021 sebanyak 505 orang. Angkatan 2018 sebanyak 1.111 orang, yang sekarang diwisuda sebanyak 773 orang dengan rata-rata IPK 3,46. Usia Unper kalau dihitung dari masa berdirinya sudah berumur 8 tahun. Tetapi kalau dilihat dari masa operasionalnya baru berumur 7 tahun. Karena penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada tahun 2015. Di usia 8 tahun ini Unper berupaya untuk melebihi standar mutu nasional pendidikan tinggi. Karena kalau hanya mencapai standar nasional berarti hanya mencapai standar minimum, artinya C atau baik.
Jadi harus melebihi standar nasional. Walaupun tidak mudah. Insya Allah pada tahun ini kita akan mengajukan reakreditasi prodi dan akreditasi institusi setelah 4 tahun memperoleh data lulusan dan data pelacakan alumni. Perguruan tinggi yang baik menurut IKU, indikator kinerja utama perguruan tinggi, diantaranya para lulusan memiliki masa tunggu sedikitnya 6 bulan setelah lulus kuliah dan bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing dengan gaji minimum sebesar 1,2 kali upah minimum regional. Apabila tidak bekerja pada instansi dinas atau perusahaan, dapat berwirausaha dengan penghasilan sama minimal 1,2 kali upah minimum. Apabila UMR Kota Tasikmalaya 2 juta, maka upah minimum menurut IKU sebesar 2,4 juta per bulan. Para lulusan Unper selain dibekali ijazah dan transkrip nilai juga diberi surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI sebagai surat keterangan kepemilikan kompetensi tambahan. Kompetensi yang wajib dimiliki para lulusan Unper di luar intrakurikuler adalah pendidikan bela negara, kemampuan bahasa Inggris TOEFL, dan kemampuan dalam seni budaya Sunda. Unper sudah membentuk lembaga sertifikasi profesi LSP sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Selain dari kompetensi wajib, juga kompetensi-kompetensi lain yang diperoleh secara individual dan kelompok selama perkuliahan di Unper. Pada wisuda kali ini Unper memilih 2 kategori wisudawan wisudawati yang meliputi 1, lulus dengan IPK tertinggi baik universitas maupun fakultas. Yang kedua, lulus dengan usia termuda baik universitas maupun fakultas. Pada tahun ke-8 ini juga selain upaya-upaya peningkatan mutu seperti studi lanjut dosen, ke S3, program doktor bagi 35 orang dosen atau 40% dari jumlah dosen tetap itu sedang mengikuti program S3 di dalam dan di luar negeri. Pertengahan tahun 2022 sudah lulus 2 orang, akhir tahun ini akan lulus 3 orang, dan tahun 2023 diperkirakan akan lulus 7 orang. Sisanya akan lulus menurut urutan masa studinya masing-masing. Sumber biaya S3 bagi yang tidak memperoleh dana beasiswa dari Dikti atau Pemda Jabar dibantu oleh anggaran lembaga. Unper masuk sebagai perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2022, diantaranya 1, program kreativitas mahasiswa PKM sebanyak 2 kelompok dengan jumlah anggota 8 orang. Kedua, program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW sebanyak 1 kelompok dengan jumlah 4 orang. Ketiga, lomba karya tulis ilmiah LKTI tingkat nasional di Jambi sebanyak 1 kelompok dengan anggota 3 orang. Dan kemudian pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional 1 orang. Ada juga yang disebut dengan duta jamu tingkat nasional, itu 1 orang. Penerima beasiswa untuk tahun 2022 sebanyak 97 orang, yaitu penerima beasiswa KIP kuliah 57 orang dan penerima beasiswa dari yayasan sebanyak 40 orang. Para wisudawan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan, mewakili Sivitas Akademika Universitas Perjuangan, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan dalam menyelesaikan studi. Saya doakan semoga sukses dalam menjalani hidup baru di masyarakat. Hari ini menjadi awal untuk meraih sukses berikutnya. Kepada semua orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan
untuk membimbing belajar mahasiswa dan mengantarkannya hingga hari ini dapat dikukuhkan menjadi sarjana. Juga saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen dan tenaga kependidikan atas komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, pembimbing, dan fasilitator belajar bagi para mahasiswa hingga berhasil menjadi sarjana. Ingin kami sampaikan pesan kepada para wisudawan-wisudawati bahwa gelar kesarjanaan bukanlah segala-galanya. Kelulusan bukan akhir dari tujuan belajar. Tujuan merupakan dari perjalanan hidup di dunia nyata. Kalian akan menghadapi masalah-masalah yang rumit dan kompleks. Kalian harus berani menghadapi kenyataan dengan cara terus belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan diri dimanapun kalian berada. Kalian harus tegar dan berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keagamaan. Karena hanya itulah yang akan menyelamatkan kalian dari turbulensi moral yang kuat di masyarakat. Sebagai umat Islam, kita harus menjadi khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Kita harus berani tampil sebagai pandegah bangsa. Kita harus senantiasa bersabar dan istiqomah dalam menegakkan kebenaran serta bersikap dan perilaku sebagai seorang sarjana yang profesional. Sesuai dengan tugas profesinya masing-masing, yakinlah bahwa keluhuran budi akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain berdoa dan meminta petunjuk ilahi, ingatlah selalu pada orang tua. Karena tidak ada sukses tanpa dukungan orang tua. Jangan lupa alma mater. Unper adalah kampus yang kita cintai, tempat di mana kita dibesarkan. Datanglah kembali ke kampus untuk saling berbagi, menyambungkan tali silaturahmi antara Unper dengan alumni. Unper akan memberikan hasil kajian dan temuan inovatif kepada para alumni. Sebaliknya, alumni harus memberikan informasi, masalah-masalah dan tantangan yang terjadi pada dunia pekerjaan sebagai masukan untuk memperbaiki pembelajaran di universitas, agar Unper selalu tampil sebagai menara air bagi kemakmuran masyarakat. Tolong jaga nama baik Unper. Selamat jalan, selamat berjuang. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tunjukkan integritasmu, ingat nusa bangsa menanti baktimu. Saya akan membacakan pantun khusus bagi wisudawan-wisudawati. Makan kuah di dalam ruangan, cakep, sambil melamun alam semesta. Tamat kuliah awal perjuangan untuk meraih cita-cita. Masih ada dua. Di Ragunan wisata hewan, mampirlah dulu ke Nusa Dua. Selamat jalan wisudawan, berbaktilah kepada nusa, bangsa, dan orang tua. Terakhir, laju perahu menuju darat, ambillah tali lalu diikat. Amalkan ilmu yang bermanfaat agar bahagia dunia akhirat. Hadirin yang saya muliakan, saya sampaikan terima kasih pada hadirin dan semua pihak, terutama seluruh anggota panitia penyelenggara wisuda, pembina yayasan, pengurus serta pengawas yayasan Universitas Siliwangi yang mendukung kelancaran akademik di Universitas Perjuangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi imbalan yang lebih atas amalan Bapak dan Ibu terhadap kemajuan pendidikan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua
untuk terus melaksanakan amanahnya sehingga mampu meraih ridhonya di dunia dan akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan peraih IPK tertinggi tingkat universitas dan fakultas dan wisudawan termuda tingkat universitas dan fakultas. Mohon berkenan kepada para orang tua untuk mendampingi putra-putri terbaiknya. Kedua orang tua dengan bangga mendampingi putra-putrinya sebagai wisudawan peraih IPK tertinggi tingkat universitas dan fakultas serta wisudawan termuda tingkat universitas dan fakultas. Kami persilakan kepada Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya dan Ketua Pembina Yayasan Universitas Siliwangi untuk memberikan ucapan selamat dan menyerahkan penghargaan. Wisudawan peraih IPK tertinggi tingkat universitas sekaligus fakultas Siti Fatin Arbah SM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, IPK 4, predikat dengan pujian. Ida Maria SAK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, IPK 4, predikat dengan pujian. Wisudawan peraih IPK tertinggi tingkat fakultas Restu Rahayu SPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPK 3,99, predikat dengan pujian. Desi Febrianti Rahayu Eskom, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, IPK 3,8.